Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heti Ristina, guru bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Telaga Sana 1 Atap, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pemalang. Saya akan menyampaikan strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak kepada murid sesuai dengan konteks diri dan sosial budaya. Terima kasih. Salah satu analogi yang sering digunakan Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan adalah menanam padi. Menggambarkan proses pendidikan memerlukan kesabaran, perawatan, dan kebijaksanaan. Analogi ini dijelaskan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, persiapan lahan. Menyertakan pembangunan sarana dan prasarana, pemilihan kurikulum, dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, penanaman benih. Menyimbolkan awal pembelajaran di mana guru menanamkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai pada siswa. Dan yang ketiga, perawatan tanaman, yaitu mencakup dukungan dari guru dan lingkungan belajar untuk memastikan perkembangan optimal siswa. Dan yang terakhir yaitu tahap pemanenan, yaitu mewakili evaluasi hasil belajar siswa baik dalam penilaian akademik maupun pengembangan keterampilan dan karakter. Melalui analogi ini, Ki Hajar Dewantara ingin menyampaikan bahwa pendidikan membutuhkan kesabaran, perawatan, dan kesungguhan, serta menekankan pentingnya peran guru sebagai pembimbing yang bijak. Bahwasanya berdasarkan yaitu menyelenggarakan pembelajaran berpihak pada murid berdasarkan kodrat keadaan berupa kodrat alam dan kodrat zaman. Konteks diri murid berupa 1. Kesiapan belajar siswa. Yang kedua, karakteristik siswa, yaitu minat dan gaya belajar siswa. Bahwasanya setiap siswa itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dan yang ketiga, lingkungan belajar siswa. Pendidikan dapat dipelajari dan filosofi perubahan yang juga mencakup pendidikan budi pekerti. Ini menggambarkan pendidikan sebagai lebih dari sekedar proses penyampaian pengetahuan akademis, tetapi juga sebagai wadah di mana nilai-nilai budaya dan filosofi kehidupan ditanamkan dan dikembangkan. Ada nilai luhur yang terkandung seperti spiritual, personal moral, sosial, dan nasionalisme. Kemudian ada adat istiadat yang berupa gotong royong, kepemimpinan, dan pola asuh. Dengan menyatukan konsep-konsep ini, pendidikan tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan individu yang cerdas secara akademis, tetapi juga bertanggung jawab secara moral dan memiliki kesadaran akan budaya serta filosofi perubahan yang membentuk strategi untuk mewujudkan pemikiran sekolah menyelenggarakan pembelajaran yang berpendidikan dan berkarakter. Di antaranya yaitu 1. Kegiatan intrakurikuler. Kegiatan dalam mengajar dengan menerapkan kurikulum merdeka, menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang berpusat pada murid. Yang kedua, kegiatan co-kurikuler atau kegiatan P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dilakukan berdasarkan tema seperti 1. Gaya hidup berkelanjutan, contohnya melaksanakan tema seperti mengolah sampah yang ada di sekitar menjadi pupuk organik. Yang kedua ada kearifan lokal, mengangkat budaya-budaya lokal. Yang ketiga ada Bhinneka Tunggal Ika, mengenali ragam budaya di sekitar kita. Yang keempat ada tema bangunlah jiwa dan raganya.
kelima ada suara demokrasi, sebagai contoh seperti pemilihan ketua OSIS di sekolah. Yang keenam ada berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Dan yang ketujuh, kewirausahaan. Selanjutnya, sekolah juga mengadakan kegiatan ekstrakurikuler dengan tujuan untuk mengembangkan bakat dan minat dari murid. Sebagai contoh saja, kegiatan ekstrakurikuler ini seperti pramuka, kesenian, dan olahraga. Siswa dapat menentukan ekstrakurikuler mana yang ingin mereka ikuti sesuai dengan bakat dan minat mereka. Dan yang terakhir, sekolah melaksanakan kegiatan pengembangan budaya sekolah atau pembiasaan. Sebagai contoh saja, seperti menerapkan senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Bahwasanya pembelajaran yang dilakukan yaitu 1. Mengikuti perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Sebagai contohnya saja, penggunaan IT seperti laptop atau HP. Yang kedua, membangun konteks belajar yang relevan dengan lingkungan belajar murid. Hal ini disesuaikan dengan keadaan lingkungan sosial budaya murid. Dan yang ketiga, mewujudkan kelas yang menyenangkan, kegembiraan, dan muncul budaya senang belajar. Dengan perasaan hati yang senang dan gembira, akan menimbulkan rasa nyaman dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Yang keempat, memberikan layanan pertolongan dukungan untuk murid sesuai kesiapan belajarnya. Hal ini bisa berupa konseling ataupun selanjutnya yaitu strategi antara dalam kegiatan kokurikuler. Yang pertama yaitu memilih tema atau topik proyek yang sesuai dengan menyesuaikan karakteristik siswa. Yang kedua, menentukan dimensi profil pelajar Pancasila yang akan dikembangkan. Bahwasanya dalam setiap proyek P5 akan dipilih dimensi yang akan dikembangkan. Sebagai contoh, ada kreatif, bernalar kritis, religius, gotong royong, dan lain sebagainya. Setelah itu, yang ketiga yaitu mendesain alur kegiatan proyek untuk mengembangkan karakter yang baik. Kegiatan yang terencana dan baik bertujuan untuk mengembangkan karakter dari siswa. Dan yang terakhir, mengembangkan kegiatan eksploratif, investigasi, memecahkan masalah, pengambilan keputusan. Rangkaian kegiatan P5 tersebut terdiri dari eksplorasi masalah, lalu bagaimana memecahkan masalah. Selanjutnya, dalam budaya sekolah, menanamkan dan menguatkan nilai-nilai sopan santun, peduli sosial, ketangguhan, kerja keras, gotong royong, nasionalisme, tanggung jawab, kedisiplinan, pengendalian diri, kerendahan hati melalui iklim sekolah, kebijakan, pola interaksi dan komunikasi. Dan bagaimanakah dalam kegiatan ekstrakurikuler? Di sini kita dapat mengembangkan kegiatan yang sesuai dengan bakat dan minat dari murid. Menyelenggarakan ekstrakurikuler apa saja yang menjadi bakat dan minat dari murid. Dari pelajari tadi pastinya akan muncul berbagai tantangan dan muncul pula solusinya. Berikut adalah tantangan dan solusi dalam melaksanakan kegiatan intrakurikuler. Tantangan bisa berupa guru harus lebih kreatif dan berperan sebagai fasilitator. Solusinya dengan mengoptimalkan forum komunitas belajar untuk berkolaborasi. Bisa juga dengan mengikuti berbagai. Kemudian tantangan yang di kokurikuler. Tantangan itu berupa masih ada miskonsepsi tentang kegiatan P5. Kemudian memerlukan sinergi dan kolaborasi yang kuat antar fasilitator proyek. Selain itu, juga ada tantangan berupa guru perlu memperluas wawasan terkait tema proyek yang diangkat. Dari tantangan di atas, tentu saja ada solusinya. Solusinya yaitu 1. Tetap melakukan koordinasi antar koordinator proyek P5 yang baik. Dan mengoptimalkan komunitas belajar untuk tantangan dalam hal ini bisa berupa
Perlu adanya kekompakan, kesepahaman dalam menerapkan budaya sekolah. Selain itu, memerlukan kesadaran diri warga sekolah serta teladan. Dan yang paling penting adalah konsisten. Tentu saja akan memunculkan solusi yang berupa: satu, membuat program sekolah yang mengakomodasi budaya sekolah. Dua, mendesain kegiatan pembiasaan yang melibatkan semua warga sekolah. Tiga, melakukan sosialisasi. Dan yang keempat, tentu saja tantangan yang bisa ekstrakurikuler. Tantangan itu bisa berupa memerlukan dukungan sarkas yang sesuai bakat minat murid dan perlu pendamping yang sesuai dengan bidangnya. Hal ini juga akan menimbulkan solusi seperti: satu, mengkomunikasikan program ekstrakurikuler pada wali murid, melibatkan wali murid dalam kegiatan ekstra, sebagai contoh saja, sebagai pembimbing tamu ataupun narasumber. Dan yang terakhir, mengembangkan kerjasama dengan stakeholder maupun masyarakat sekitar. Demikian pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam melaksanakan pendidikan yang berpihak kepada murid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan semangat Bapak Ibu guru hebat.